Karena virus COVID ini setelah gue survei di sana, dia tuh awal nyerang pusing tuh, panas kepala, turun ke hidung nggak bisa nyium, terus nggak bisa ngerasain makanan, nelen sakit, turun ke dada sesek. Gue sempet sesek yang dimana gue nelpon harus kayak kalau habis ngomong panjang kayak belum rasanya tuh lu napas nggak nyampe. Jadi nggak lama buang-buang air. Jadi jangan remehin penyakit lah di saat ada pengumuman di mana ada COVID. Nah gue tuh salah satu yang remehin. Selamat datang di obrolan orang tua. Yeay. Nama gue Tita, usia gue 24 tahun, pekerjaan, ya kerja deh pokoknya. Gua Ikrimah Fajrul Haq, umur 27, saat ini udah nggak kerja sih. Nama gue Francisco Saverius Christian Nulfandio Rewa, bisa dipanggil Kerdus. Usia 22 tahun dan pekerjaan lawyer. Nama saya Herwanda Aditya, biasa dipanggil Abut. Pekerjaan saya ya karyawan di salah satu perusahaan swasta. Umur 27. Tua. Halo, nama saya Nadia. Umur saya 24. Saya konten strategis dari salah satu brand. Episode kali ini kita mau melihat kilas balik dan ngebahas tentang tahun 2020 yang sangat fenomenal. Oke. Ada kejadian apa sih di tahun 2020 ini yang sampai pada akhirnya lo dihubungin sama tim obrolan orang tua? Aduh, ini kayak gitu pertanyaannya. Gue kena COVID kemarin, belum lama. Jadi gue adalah salah satu orang yang gak percaya kalau COVID itu ada, geng Jerings. Tapi tiba-tiba gue gak bisa nyium bau, gak bisa ngerasain makanan. Bingung lah gue, akhirnya gue swab test. Coba-coba aja, berharap sih hasilnya positif. Soalnya kalau negatif, bingung malah ini penyakit apa, gak bisa nyium bau kan. Gue nyium nyium Wipol tuh yang nyengat banget, gak kecium apa-apa. Sampai ngetesin minyak kayu putih ke lidah, gue tetesin banyak, gak terasa apa-apa. Tapi bensin udah nyoba belum? Bensin nggak, yang gue cobain minyak tawon, lidah gue panas, kebakar aja. Nah pas positif gue lagi tinggal sama teman bisnis gue. Nah langsung gue peluk-pelukin satu-satu tuh, karena kan kita udah nganggap semua positif, tidur bareng segala macem, mandi anduk kadang sama kan. Ternyata pas mereka swab mereka negatif semua. Panik kali. Iya. Langsung pada bingung mereka. Gitu. Dan ya mungkin gue diundang di sini karena itu, karena gue pasien COVID sebelumnya dan gue juga keluar pekerjaan gue sebelumnya di kantor pengacara internasional itu karena COVID juga, bangke emang. Sialnya itu, cewek gue yang ngerawat gue waktu gue sakit, terus dia juga kena. Jadi kalian berdua kena? Iya, tapi apa kebalikannya waktu dia kena, gue yang rawat, jadi kayak hampir bebarengan gitu lah. Dan abis itu nggak lama, om gue kena, adik gue kena, kakek gue yang tua 70-an tahun kena. Abis itu kakak gue kena, sama bayinya yang masih 4 bulan kena. Buyar tuh, keluarga gue pecah, bener pecah. Ya gue seperti kebanyakan orang kehilangan pekerjaan. Terakhir kali gue kerja tuh April, mencari kerjaan cuman belum ada yang nemu. Selain itu 2020 juga lumayan memorable buat gue karena gue pernah kena COVID-19 sih. Salah satu yang paling menyebalkan dari fenomena COVID-19 ini selain tentunya ya penanganan pemerintah yang kurang bagus adalah ini sih penyerapan informasinya di awal. Kalau misalnya gue tahu atau gue lebih membuka diri terhadap COVID-19 di awal, mungkin hal ini bisa gue antisipasi lebih awal gitu. Jadi gue lost contact sama, tuh kan mau nangis, sebeli. Itu yang dicari? Aduh takut nangis, sumpah. Enggak. Jadi sebenarnya tahun ini apa saja? Gue lost contact sama bokap gue. Enggak sih, sebenarnya masih sering kontekan. Cuman, bentar, getar gue. Cuman maksudnya kayak yang dilepas mungkin dia mikirnya, oh yaudahlah Tita udah mau beres kuliah gitu, Tita lagi skripsian juga kok gitu. Itu dari awal tahun. Nah terus pas udah awal tahun, tahu-tahu ada corona juga kan. Nah terus pokoknya pas awal tahun gue di stop semuanya, bener-bener tiba-tiba kayak nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Even itu buat makan sekalipun, buat gue bayar tempat tinggal gue juga. Yaudah terus di situ gue harus cari kerja sendiri dan gue masih skripsi, belum lulus saat itu di Januari awal itu. Pada akhirnya gue mencoba mencari kerja di situ untuk biaya hidup gue sendiri. Gue mulai nyobain kerja, nyari-nyari mulai dari jadi admin online shop, terus gue jadi waiters juga di salah satu rumah makan Sunda, terus sempat berhenti juga karena gue harus menyelesaikan skripsi gue yang deadline-nya itu di bulan Agustus kemarin. Udah terus akhirnya gue nyelesain skripsi gue, terus sempat kesulitan mencari kerjanya ini juga karena ada COVID ini. Saya nemu pacar.
bukan yang ini. Mau siapa ya di sini Nggak ngapain? tahu kru. Ceritain kronologis dari awal sampai jadian. Jadi awalnya tuh nggak bisa nyium. Astagfirullahaladzim. Amit-amit. Ya jadi awalnya sebenarnya ini karena OOT sih kalau dari saya ya kan. Jadi pertama saya diajak oleh salah satu sahabat saya ke ikut syuting tuh, dia jadi talent di situ. Habis itu saya ngelihat kayak ada yang sok ganteng nih, katanya mau dikenalin. Habis itu ya udah gue terima. Datang ke rumah gitu bawa bunga. Gue nggak pernah bawa bunga. Bunga bang. Ya di tahun 2020 saya bikin tim bersama teman-teman, terus lagi syuting salah satu episode. Panjang nih. Terus ada talent yang datang bawa temennya, kebetulan ternyata temennya jomblo. Dikenalin sebulan kemudian, ternyata cewek yang diminta kenalin itu juga suka kebetulan. Jadi gampang masuknya. Apanya? Apanya? PDKT-nya. Oh iya. Pada saat lo mengalami itu, apa sih yang ada dalam pikiran lo? Kalau gue ketakutannya pada saat itu apakah memang dunia kerja itu masih stabil atau berkurang, dan ternyata berkurang. Mau nggak mau, jadi pada akhirnya ya ketakutannya seperti sekarang terjadi, gue belum menemukan pekerjaan baru sih. Sedih, marah, kecewa, terharu, bangga. Anjing, baik banget, nano-nano deh pokoknya. Di pikiran gue adalah pertama kali virus ini beneran ada ternyata nih, COVID, bangke. Awalnya gue tuh kayak iseng gitu ke teman-teman gue, kayak nggak pakai masker lah, iseng. Kalau teman gue pakai benar, gue katasin yang benar gini, kayak bercanda, dan gue kena, udah gue percaya kalau COVID itu ada. Oh, 2020 kan PSBB tuh, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Susah mikirnya dapat pacar, semuanya serba virtual. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah. Ternyata bisa dapat pacar kok. kayaknya nggak nyambung deh. Oh, iya. Pertama kan pasti dating app pasti, kalau misalnya yang jomblo 2020 kan udah susah tuh, makanya dating app semuanya kayak nyoba-nyoba, chat tuh nggak ada yang cocok, kayak ada aja yang kayak nggak deh, susah deh gini-gini. Tuh pas ketemu sama dia kayak ya udah kayaknya boleh nih, soalnya yang ngomongnya lumayan nyambung lah ya, walaupun kayak gitu. Tapi abis itu kayak ya udah gue yakin akhirnya bisa nih gitu. Dari cerita yang lo share itu, apa sih dampak yang terjadi buat lo? Karena bokap gue udah meninggal, pasti gue ada semacam dorongan kepada diri sendiri lah pada akhirnya untuk seenggaknya mulai bantu nyokap, dan itu juga tidak terjadi dalam waktu dekat lah. Ketakutan masih ada, masih pengen bantu nyokap aja sih. Gue ngerasa gue jadi lebih mandiri, lebih bersyukur, dan lebih berkembang aja gitu. Pas lagi kena sih nggak ada dampak apa-apa, tapi lebih capek balesin temen pada nanya COVID gimana, penanganannya gimana, kalau kena gimana. Jadi kayak duta COVID gue sekarang ya. Jadi semua orang nanya gue gitu kalau COVID. Ya bahagialah ya. Falling in love. Selama lo mengalami itu, apa atau siapa yang membantu lo melewati masa-masa itu? Klise sih kalau gue, keluarga ya, yang bisa bikin gue survive dan tetap waras sampai saat ini ya keluarga sih. Banyak. Keluarga Dinda, terus keluarganya Mio, pokoknya teman-teman gue, terus keluarga pacar gue. Saudara gue juga beberapa ada yang bantuin. Pastinya Tuhan ya. Jadi enggak, pastinya keluarga terdekat, dan ya berdoa terus. Jadi puji Tuhan pas swab test selanjutnya udah negatif. Nah itu tenang banget sebenarnya. Jadi COVID udah hilang dalam diri gue. Dan bahkan dokter ngiyakinin kayak kamu harusnya aman, tapi tetap jaga jarak dan pakai masker gitu. Nyokapnya dia. Asli. Jadi itu pas ketemu, jadi belum jadian, tapi dia abis itu datang ke rumah, terus langsung ketemu nyokap gue. Ternyata nyokap gue suka, kayaknya sih ada peletnya ya, gue gak tahu sih. Jadi gue ngedeketin nyokapnya. Tapi dapetnya gue. Terus ya udah kayak ngerasa kok sama keluarga deket ya, bisa deket sama nyokap gue, bisa ngobrol sama nyokap gue. Terus kayak abis dari situ langsung diajak pergi ke Sentul sama keluarga gue. Tuh padahal belum jadian, terus gue juga masih kayak nih oke nggak ya gitu. Pas abis dari situ baru gue ngerasa kayak oke deh, kalau dia bisa deket sama keluarga gue, berarti dia bisa deket sama gue juga. Jadi Ternyata oke. cuma nyokap lo doang yang ngebantu? Nyokap gue yang suka. Yang ngebantu nyokap lo doang? Iya, Hah? nyokap gue doang sama Gak ada yang bantu? apa sih? Gak ada yang bantu selain itu? Pressure. Pelajaran apa yang paling bisa lo ambil dari kejadian ini? Tidak percaya gitu dengan teori-teori konspirasi gitu. Pada akhirnya ya gue percaya, dan gue mengalami itu, dan gue mengalami banyak hal di luar itu seperti stigma masyarakat dan sebagainya. Dan itu membuka wawasan gue kalau misalnya memang COVID-19 itu parah gitu. Apa ya? Gue lebih dapat bisa terus mencoba menaikkan kapasitas diri gue aja sih gitu. Jangan nyepelein suatu penyakit sih, karena yang gue rasa adalah puji Tuhan, maksudnya gue kan sekolah olahraga, jadi gue ngelihat
orang langsung nih selama di Wisma Atlet tuh kayak dia yang mungkin ada bawaan asma atau penyakit apa, dia tuh di ICU sampai kayak napas kayak sampai kayak gitu-gitu lah, kayak gue ngebayangin ya ampun ini virus bahaya banget. Karena virus COVID ini setelah gue survei di sana, dia tuh awal nyerang pusing tuh, panas kepala, turun ke hidung nggak bisa nyium, terus nggak bisa ngerasain makanan, nelen sakit, turun ke dada sesek. Gue sempet sesek yang dimana gue nelpon harus kayak kalau habis ngomong panjang kayak belum rasanya tuh lu nafas nggak nyampe. Jadi nggak lama buang-buang air. Jadi jangan remehin penyakit lah di saat ada pengumuman di mana ada COVID. Nah gue tuh salah satu yang remehin. Nggak semuanya 2020 sedih sih. Selalu ada percikan-percikan. Iya. Selama lo masih bisa melihat sesuatu yang Dengan positif ya? ih, Enggak, bukan positif secara corona. oh biar chemistry-nya saling kelihatan gitu kan, banyak gitu. Jadi nggak semuanya di 2020 tuh bisa ya selalu sucks gitu. Lo bisa dapat hikmah. Misalnya lo yang dari dulu berharap buat rebah-rebahan di rumah, sekarang lo dapat tuh 7 bulan, 8 bulan di rumah lo rebah-rebahan. Terus kayak ya nggak semuanya dibawa sedih, bisa ada juga yang apa namanya happy juga, walaupun sebenarnya nggak semua 2020 kita bahagia juga. Untuk teman-teman yang mengalami hal serupa, apakah ada saran atau ada yang mau disampaikan? Ya pada akhirnya memang harus menguatkan diri sih. Salah satu cara yang paling mudah dan cara paling gampangnya itu ya mencoba membuka diskusi sama keluarga dan sebagai orang-orang terdekat gitu. Ketika lu ada di titik itu, lu pasti ngerasa lu down banget gitu, lu sendirian banget, atau lu ngerasa capek juga ngejalanin semuanya. Cuman intinya tetap bersyukur sih, kayak pasti dari semua yang lu dapetin, kejadian apapun itu tuh ada sesuatu yang bisa ditarik hal positifnya gitu. Yang pertama sih tetap happy. Jadi semua itu balik lagi ke mindset kita. Pikirnya kalau kita tuh pasti sembuh. Karena yang gue lihat tuh ada teman-teman gue yang di Wisma Atlet juga, dia stres banget sampai dia di swab test di sana tuh positif lagi sampai udah 2 bulan di Wisma Atlet deh. Tetap ikutin aturan dari pemerintah dan tetap happy sih. Kalau lu happy, imun lu bagus, kayak teman-teman gue tuh mau gue pelukin. Sampai ada tuh temen gue lagi tidur tuh, junior gue sih di kampus, nah makanya bercandanya kayak iseng gitu. Dia lagi tidur, gue jilat itu hidungnya. Pas gue udah positif, kayak lu udah pasti positif semua, kayak gitulah bercanda. Anjing negatif, dia selamat. Biasanya kalau habis sedih seneng sih. Ya kalau misalnya sedih, rasain aja dulu lah, nggak apa-apa. Jadi kayak, atau mungkin lo belum gampang untuk bersyukur kali ya, lo ngerasa sedih mulu. Padahal sebenarnya kalau lo lihat masih banyak hal positif yang lo bisa dapetin gitu kan. Nanti lo pasti bakal nemu kok bahagianya di mana. Satu kata untuk mendeskripsikan 2020. Nano-nano. Oke. Complicated, parah. Boleh eksplisit gak sih katanya? Boleh. Bangsat. Coba kurang gede diulang. Bangsat. Lagi gede lagi. Sekali lagi. Bangsat. Oke, last but not least, gue pengen kalian berdua mengucapkan satu Duh, mak gue nonton nih ntar. mengucapkan satu kata untuk mendeskripsikan 2020 di saat yang bersamaan. 1, 2, 3. Terima Syukur. kasih. Kok nggak sama? Ya kan Ya. perbedaan itu indah coy. Di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Cheers. Jadi jangan dimasukin anjing. Sumpah jangan dimasukin itu. Ih, kayak ngecas gua.